Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Tidak ada bangsa yang runtuh secara tiba-tiba. Kerusakan selalu datang perlahan, dimulai dari retakan kecil yang dibiarkan melebar. Dalam banyak peradaban, sumber keruntuhan itu hampir selalu bermula dari satu titik yang sama, kepemimpinan. Ketika amanah dijaga dengan rasa takut kepada Allah, ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan ketika keputusan diambil demi kemaslahatan rakyat, sebuah negeri mungkin diuji, tetapi tidak kehilangan arah. Namun saat kekuasaan berubah menjadi alat kepentingan, saat aturan lahir dari ambisi dan bukan dari keadilan, maka fondasi mulai rapuh. Rakyat kehilangan kepercayaan. Ketidakadilan menjadi pemandangan biasa. Dan perlahan, kerusakan merambat ke seluruh sendi kehidupan. Sejarah mencatat banyak bangsa yang pernah berdiri megah lalu runtuh bukan semata karena serangan dari luar, tetapi karena pengkhianatan dari dalam. Ketika pemimpin tidak lagi menjadi pelindung, melainkan penekan, ketika suara kebenaran dibungkam demi stabilitas semu, ketika hukum bisa dibeli oleh kekuasaan, maka saat itulah kehancuran sedang dipersiapkan. Di tengah situasi seperti itu, lahirlah kerinduan kolektif terhadap sosok pemimpin yang adil. Manusia, secara fitrah, mendambakan kepemimpinan yang bersih. Bukan hanya kuat dalam strategi, tetapi lurus dalam niat. Bukan hanya pandai berbicara, tetapi berani menegakkan kebenaran meski pahit. Dalam ajaran Islam, harapan terhadap hadirnya pemimpin adil di akhir zaman bukan sekadar imajinasi sosial. Terdapat hadis-hadis yang menyebutkan tentang seorang pemimpin dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan muncul ketika dunia dipenuhi ketidakadilan. Sosok ini dikenal sebagai Imam Mahdi. Ia tidak membawa agama baru, tidak mengubah syariat, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah dilupakan. Namun pembahasan tentang Imam Mahdi bukan ruang untuk spekulasi liar. Riwayat-riwayat yang dinilai sahih oleh para ulama menyebutkan bahwa kemunculannya terjadi di Makkah. Ia tidak tampil dengan deklarasi sensasional. Bahkan disebutkan bahwa ia enggan menerima bayat, hingga akhirnya umat yang mendesaknya, karena melihat tanda-tanda kebenaran pada dirinya. Ini menunjukkan bahwa kemunculannya bukan hasil rekayasa politik, bukan pula ambisi pribadi. Sepanjang sejarah, setiap kali dunia berada dalam masa krisis, selalu ada pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai pemimpin akhir zaman. Klaim seperti ini sering muncul ketika masyarakat sedang lelah dan gelisah. Dalam kondisi seperti itu, harapan mudah berubah menjadi keyakinan yang tergesa-gesa. Padahal para ulama mengingatkan bahwa penentuan waktu, tempat, dan identitas secara pasti tanpa dalil yang kuat dapat menjerumuskan pada kesesatan. Yang pasti adalah satu hal, sebelum hadirnya pemimpin adil, dunia akan melewati fase ujian yang berat. Ketidakadilan meluas, nilai-nilai moral melemah, perpecahan di tengah umat semakin terasa. Kondisi ini bukan untuk menumbuhkan keputusasaan, tetapi untuk mengingatkan bahwa perubahan besar selalu didahului oleh guncangan. Maka pembicaraan tentang Imam Mahdi seharusnya tidak berhenti pada rasa penasaran tentang kapan dan di mana. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kondisi umat ketika masa itu tiba. Apakah umat sudah siap secara iman? Apakah nilai keadilan sudah diperjuangkan dalam lingkup kecil kehidupan sehari-hari? Kerusakan kepemimpinan dalam sejarah menjadi cermin. Ia menunjukkan bahwa ketika amanah diabaikan, maka akibatnya tidak hanya dirasakan oleh satu generasi, tetapi bisa menjalar lintas zaman. Dan di tengah gelombang kerusakan itu, harapan terhadap pembaharu tetap hidup, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai janji bahwa kezaliman tidak akan berlangsung selamanya. Harapan seperti itu tidak pernah berdiri di ruang kosong. Ia selalu mencari pijakan pada realitas. Ketika umat berbicara tentang kebangkitan, mereka juga melihat peta kekuatan yang ada di hadapan mereka. Dalam konteks dunia Islam hari ini, satu fakta tidak bisa diabaikan. Indonesia adalah negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 230 juta jiwa memeluk Islam, tersebar dari ujung barat hingga timur kepulauan. Jumlah yang besar bukan sekadar statistik. Ia berarti potensi. Potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi pengaruh sosial, dan potensi arah peradaban. Dalam setiap fase sejarah, kekuatan demografi selalu memainkan peran penting. Bangsa dengan jumlah besar dan kesadaran kolektif yang kuat mampu menjadi penentu arus, bukan sekadar pengikut arus. Secara geografis, Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dunia. Sejak berabad-abad lalu, wilayah Nusantara menjadi titik temu berbagai bangsa, budaya, dan agama. Letaknya yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik menjadikannya bukan wilayah pinggiran, melainkan simpul peradaban.
Posisi ini membuat Indonesia memiliki nilai strategis, baik dalam percaturan ekonomi global maupun dalam dinamika umat Islam secara internasional. Sejarah mencatat bahwa Islam di Nusantara tidak hadir sebagai identitas formal semata, tetapi tumbuh menjadi fondasi kehidupan sosial dan politik. Berdirinya Samudra Pasai pada abad ke-13 menandai fase awal institusionalisasi Islam di wilayah ini. Setelah itu muncul kekuatan-kekuatan lain seperti Kesultanan Demak dan Kesultanan Aceh Darussalam yang menjadikan syariat sebagai rujukan dalam tata pemerintahan. Dalam sistem kesultanan tersebut, Islam bukan hanya ritual ibadah, melainkan prinsip yang membentuk hukum, diplomasi, bahkan strategi militer. Ulama tidak dipisahkan dari urusan negara. Mereka menjadi penasehat, pendidik, sekaligus penjaga moral kekuasaan. Pola ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara pernah memiliki pengalaman historis dalam mengelola pemerintahan berbasis nilai keagamaan. Ketika masa penjajahan datang, kekuatan itu tidak serta-merta hilang. Justru di fase inilah semangat keislaman menemukan bentuk perlawanan yang lebih nyata. Perjuangan tokoh seperti Pangeran Diponegoro di Jawa dan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera menunjukkan bahwa iman menjadi sumber energi perlawanan. Perang bukan sekadar konflik politik, tetapi dipahami sebagai upaya mempertahankan kehormatan dan keyakinan. Jaringan pesantren yang tersebar di berbagai daerah membentuk struktur sosial yang kokoh. Ulama dan santri bukan hanya pengajar ilmu agama, tetapi juga penggerak masyarakat. Mereka menyatukan rakyat lintas lapisan, dari pedagang hingga petani, dari bangsawan hingga rakyat kecil. Islam menjadi identitas kolektif yang mengikat, bukan sekadar simbol pribadi. Jejak sejarah itu melahirkan persepsi bahwa Indonesia memiliki cadangan kekuatan umat yang tidak kecil. Dengan populasi besar, tradisi keilmuan yang panjang, dan pengalaman sejarah dalam menghadapi tekanan, negeri ini sering dipandang sebagai wilayah yang relatif stabil dibandingkan banyak kawasan konflik di dunia Islam. Letaknya yang jauh dari pusat pergolakan Timur Tengah membuatnya terlihat sebagai ruang aman yang menyimpan potensi jangka panjang. Pandangan ini bukan klaim teologis, melainkan pembacaan sosiologis dan historis. Ketika umat berbicara tentang kemungkinan kebangkitan di masa depan, mereka melihat faktor-faktor konkret, jumlah, jaringan ulama, kesadaran keagamaan, dan pengalaman perjuangan. Semua itu membentuk gambaran bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam dinamika global umat Islam. Kesadaran inilah yang kemudian membuat sebagian kalangan memandang Nusantara sebagai salah satu pilar pendukung jika suatu hari terjadi perubahan besar dalam kepemimpinan umat. Bukan sebagai pusat kemunculan, karena riwayat sahih telah menyebutkan lokasinya, tetapi sebagai kekuatan yang mampu menopang arus kebangkitan melalui dukungan moral, sosial, dan demografis. Di balik seluruh potensi itu, terdapat satu elemen yang tidak kalah penting, ingatan kolektif tentang perjuangan. Ingatan ini diwariskan lintas generasi, membentuk keyakinan bahwa iman pernah menjadi sumber kekuatan bangsa dan dapat kembali menjadi fondasi di masa mendatang. Keyakinan tersebut tumbuh bukan dari euforia, melainkan dari pengalaman sejarah panjang yang telah dilalui. Di tanah Jawa, pengalaman sejarah itu juga melahirkan satu narasi yang hidup kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Datangnya seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, atau dalam istilah lain Satrio Piningit. Sosok ini dipercaya akan muncul ketika keadaan negeri berada dalam kekacauan, ketika ketidakadilan merajalela, dan ketika rakyat kecil terhimpit oleh kesulitan yang berkepanjangan. Ratu Adil digambarkan bukan sebagai figur yang lahir dari kemewahan istana, melainkan sosok yang awalnya tersembunyi. Ia tidak selalu dikenal luas. Bahkan dalam banyak cerita disebutkan bahwa ia menjalani kehidupan sederhana sebelum akhirnya tampil membawa perubahan besar. Kehadirannya diakini menegakkan keadilan, memulihkan keseimbangan sosial, dan menyatukan kembali masyarakat yang terpecah. Konsep ini telah berakar dalam berbagai serat dan kisah turun-temurun di Jawa. Ia bukan sekadar dongeng, tetapi menjadi simbol harapan di tengah masa sulit. Setiap kali masyarakat menghadapi tekanan, baik karena penjajahan, krisis ekonomi, maupun ketidakstabilan politik, narasi tentang Ratu Adil kembali menguat. Ia menjadi metafora tentang perubahan yang dinanti. Menariknya, pola yang digambarkan dalam kisah Ratu Adil memiliki kemiripan dengan gambaran tentang pemimpin adil dalam tradisi Islam. Kemunculan di masa kekacauan, misi menegakkan keadilan, penyatuan umat yang terpecah. Kemiripan ini membuat sebagian orang mengaitkan Ratu Adil dengan Imam Mahdi. Namun keterkaitan tersebut tidak bersandar pada dalil syar'i yang sahih. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang kuat, tidak terdapat penyebutan tentang Nusantara sebagai lokasi kemunculan pemimpin akhir zaman. Riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi tetap merujuk pada Makkah sebagai titik awal Baiat. Karena itu, penyamaan antara Ratu Adil dan Imam Mahdi lebih merupakan tafsir budaya daripada kepastian teologis. Meski demikian, fenomena ini tetap menarik untuk dicermati.
Ia menunjukkan bagaimana masyarakat lokal menyerap gagasan universal tentang keadilan lalu menerjemahkannya dalam bahasa budaya sendiri. Harapan terhadap pemimpin adil tidak hanya hidup dalam kitab-kitab keagamaan, tetapi juga dalam cerita rakyat, ramalan leluhur, dan tradisi lisan. Dalam konteks Indonesia, keberadaan narasi Ratu Adil memperkuat persepsi bahwa Nusantara memiliki imajinasi kolektif tentang kebangkitan. Imajinasi ini tidak muncul tiba-tiba. Ia terbentuk dari pengalaman panjang menghadapi ketidakadilan, mulai dari masa kolonial hingga berbagai fase krisis nasional. Ketika tekanan memuncak, simbol tentang pemimpin penyelamat menjadi semakin relevan. Sebagian kalangan kemudian melihat kesesuaian antara narasi lokal tersebut dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, lalu menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki posisi khusus dalam peta akhir zaman. Kesimpulan seperti ini perlu disikapi dengan keseimbangan. Mengakui adanya kemiripan simbolik tidak berarti menetapkan kesamaan hakikat. Yang tampak jelas adalah satu hal. Masyarakat Nusantara memiliki tradisi panjang dalam membayangkan hadirnya pemimpin yang muncul di saat genting, menata ulang tatanan yang rusak, dan memulihkan keadilan. Tradisi ini menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan, membentuk cara pandang sebagian umat ketika membaca tanda-tanda zaman. Fenomena tentang hadirnya pemimpin penyelamat ternyata tidak hanya hidup di Nusantara. Hampir setiap peradaban besar memiliki konsep serupa. Dalam tradisi Barat dikenal figur Mesias, sosok yang diakini akan datang untuk menegakkan kebenaran dan memulihkan dunia dari kerusakan moral. Dalam ajaran Hindu terdapat kisah tentang Kalki Avatar, inkarnasi terakhir yang akan muncul ketika zaman telah dipenuhi kezaliman. Dalam Islam, dikenal Imam Mahdi sebagai pemimpin adil yang hadir menjelang akhir zaman. Kemunculan konsep-konsep ini di berbagai budaya yang berbeda menunjukkan satu pola universal. Manusia memiliki kerinduan kolektif terhadap keadilan. Ketika struktur sosial rusak dan ketimpangan meluas, lahirlah harapan akan figur yang mampu mengoreksi arah sejarah. Harapan ini melintasi batas agama, wilayah, dan bahasa. Ia tumbuh dari pengalaman bersama menghadapi krisis. Kesamaan pola tersebut membuat sebagian orang melihat bahwa narasi Ratu Adil di Nusantara bukanlah fenomena terpisah, melainkan bagian dari gambaran global tentang penantian pemimpin adil. Dari sudut pandang budaya, hal ini memperkuat keyakinan bahwa Indonesia memiliki resonansi khusus dalam wacana kebangkitan. Apalagi dengan jumlah umat Islam yang sangat besar dan jejak sejarah perjuangan yang kuat, nama Indonesia sering muncul dalam diskusi tentang masa depan umat. Namun optimisme seperti itu harus ditempatkan secara proporsional. Tidak terdapat dalil sahih yang menyebutkan secara khusus peran Indonesia dalam rangkaian peristiwa akhir zaman. Riwayat tentang Imam Mahdi tetap berpusat pada wilayah Hijaz dan Makkah sebagai titik awal Baiat. Mengaitkan Nusantara secara pasti dengan nubuah tertentu, tanpa dasar yang kuat berisiko mencampur adukan antara harapan dan kepastian wahyu. Meski demikian, ketiadaan dalil khusus bukan berarti ketiadaan peran. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar seringkali ditopang oleh kekuatan yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jaringan ulama yang tersebar luas, serta pengalaman panjang menghadapi ujian nasional, Indonesia memiliki modal sosial dan spiritual yang signifikan. Modal inilah yang membuat sebagian kalangan memandangnya sebagai salah satu pilar potensial dalam dinamika kebangkitan umat. Optimisme terhadap peran Indonesia tumbuh sebagai bentuk doa dan kesiapan, bukan sebagai klaim mutlak. Tidak ada dalil sahih yang menyebutkan secara khusus keterlibatan Nusantara dalam rangkaian peristiwa akhir zaman. Riwayat tentang Imam Mahdi tetap berpusat pada Makkah sebagai titik awal Baiat. Karena itu, harapan tidak boleh berubah menjadi kepastian yang dipaksakan. Namun ketiadaan penyebutan bukan berarti ketiadaan potensi. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jaringan ulama yang luas, serta sejarah panjang perjuangan yang berakar pada iman, Indonesia memiliki modal sosial dan spiritual yang tidak kecil. Kekuatan terbesar negeri ini bukan hanya pada jumlahnya, tetapi pada ingatan kolektif bahwa keadilan pernah diperjuangkan atas nama agama, dan persatuan pernah dibangun atas dasar keyakinan. Pada akhirnya, pembahasan tentang Imam Mahdi bukan sekadar tentang siapa dan di mana. Ia adalah pengingat bahwa kezaliman tidak akan berlangsung selamanya, bahwa setiap kerusakan memiliki batas, dan bahwa umat yang menjaga iman serta persatuannya tidak akan pernah kehilangan peran dalam sejarah. Jika suatu hari perubahan besar itu benar-benar datang, yang menentukan bukan hanya siapa pemimpinnya, tetapi apakah umatnya telah siap berdiri di belakang kebenaran.